wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kelas 9 rahimani wa rahimakumullah. Masuk ke pelajaran yang selanjutnya, yaitu tafsir surat Al-Hasyr ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Di pertemuan yang lalu kita telah mengetahui di ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang orang-orang yang berhak mendapatkan harta fa'i. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan salah satu dari golongan yang berhak mendapat harta fa'i, yaitu orang-orang fakir. Orang-orang fakir tapi dari kalangan muhajirin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan orang-orang muhajirin, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan orang-orang ansor, dan juga menyebutkan orang-orang yang mengikuti mereka yang datang setelah zamannya muhajirin dan ansor. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lil fuqara'i wal muhajirin alladzina ukhrijuna min diyarihim wa amwalihim. Merekalah bagi orang-orang fuqara, orang-orang fakir dari kaum kalangan muhajirin, dari orang-orang yang berhijrah. Dari mana? Alladzina ukhrijuna min diyarihim, yang mereka berhijrah dari kampung halaman mereka, dari negaranya, dari kotanya, meninggalkan harta bendanya. Untuk apa? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah. Untuk apa? Untuk memperoleh atau untuk mencari ridho dan keutamaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, serta menolong Allah dan Rasulnya, menolong agama Allah dan Rasulnya. Naam. Ulaika humus shodiqun, mereka lah orang-orang yang shodiq, yang jujur atas keimanan mereka tanpa ada rasa kemunafikan. Nah, orang-orang yang sudah teruji kejujuran iman mereka, kekuatan iman mereka, mereka lah orang-orang muhajirin. Terutama orang-orang muhajirin dari kalangan as-sabiqunal awwalun, dari orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dari orang-orang yang pertama kali masuk Islam, mereka lah orang-orang yang benar-benar jujur keislamannya, keimanannya, ketika terutama pada 3 tahun pertama masa kenabian, masa di mana Rasul SAW dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, di sana ada Khadijah radhiyallahu anha yang pertama kali masuk Islam, seorang wanita yang solehah. Kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada anak-anak, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harisah. Ketika itu Ali bin Abi Thalib masih usia 10 tahun, yang kelak menjadi sahabat-sahabat besar. Kemudian Utsman bin Affan, Thulhah, Zubair bin Awam, terus kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Qobah bin Arad, Abu Ubaidah bin Jarrah, terus kemudian Bilal bin Rabah. Naam. Dan masih banyak sahabat lagi, termasuk juga Abdullah bin Mas'ud. Naam. Mereka lah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dan juga tidak lupa Al-Arqam bin Abil Arqam, yang rumahnya dijadikan tempat pusat dakwah Rasul SAW. 3 tahun pertama, masa-masa yang berat, masa-masa dakwah secara sembunyi-sembunyi. Mereka lah orang-orang yang jujur keislamannya, jujur keimanannya, yang dipuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang diberikan keutamaan atas sahabat yang lainnya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaum muhajirin, walladzina tabawwa'ul dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihi khasasa. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah. Dan orang Daro di sini adalah kota Madinah. Wal iman, dan mereka telah beriman, yaitu di sini yang dimaksud adalah orang Ansor. Min qablihim,
sebelum kedatangan kaum muhajirin. Yuhibbuna man hajaru ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Wala yajidu fi sudurihim hajah, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka. Nah, tidak iri dengan pembagian fai. Nah, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihi khassasam, dan mereka itu adalah mengutamakan kaum muhajirin atas mereka sendiri walau kana bihim khassasah. Naam, walau mereka juga butuh, mereka susah juga, mereka mengutamakan kaum muhajirin. Nah, meskipun mereka juga membutuhkan. Itulah orang-orang Ansar. Ama yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang memelihara, yang dipelihara dari sifat syuh itu bakhil, maka mereka itu orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan orang-orang yang datang setelahnya, yang bukan muhajirin maupun bukan ansar. Waladina ja'u min ba'dihim yaquluna ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghil. Lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian ini orang-orang yang datang setelahnya, datang di zaman setelahnya, zaman muhajirin dan ansar. Dan mereka berkata, ya Rabb, Allahumma ighfir lana, berilah ampunan kepada kami, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunan kepada saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillah, dan janganlah jadikan dalam hati kami itu ghil, benci, kedengkian dalam hati terhadap orang-orang mukmin yang lain. Lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau adalah Rauf war Rahim, penyantun, penyayang, pengasih lagi maha penyayang. Raufur Rahim. Nah, faedah dan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Yang pertama, keutamaan hijrah, meninggalkan negeri kafir menuju ke negeri Islam. Maka bukan akhlak yang bagus ketika seorang meninggalkan daerahnya yang bagus menuju daerahnya yang lebih jelek. Termasuk hijrah di sini, ya ketika kita hijrah dari umpamanya kampung kita yang penuh dengan kemaksiatan menuju kampung yang lebih baik. Nah, itu juga termasuk hijrah. Nah, tapi hijrah secara umum adalah meninggalkan yang jelek dan menuju yang lebih baik. Itu namanya hijrah. Nah, di sini juga disebutkan termasuk hijrah adalah meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan muhajirin. Nah, tadi sudah diberikan, kemudian disusun lagi. Yang pertama, mereka meninggalkan rumah dan harta. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan tadi. Kemudian mereka tujuannya mulia. Mereka tadi fadlan waridwanan minallah, dan juga yang surunallah wa rasulah. Mereka lah orang-orang yang bertujuannya untuk memperoleh keutamaan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga menolong Allah dan Rasulnya, menolong agamanya. Nah, kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa mereka adalah orang-orang yang shodiqun, orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Nah, yang ketiga, keutamaan Ansor, di mana yang pertama mereka adalah orang-orang yang bersegera untuk beriman. Nah, dan mereka senang menjadikan rumah-rumah mereka itu dijadikan tempat untuk berhijrah.
Yang kedua, kecintaan mereka terhadap orang yang berhijrah di kampung halaman mereka. Orang Ansor mencintai orang Muhajirin. Kemudian yang ketiga, mereka tidak membawa dengan kedengkian, hasad, ridho terhadap pembagian harta fa'i dari perangan terhadap Bani Nadir. Mereka ridho apabila mereka nggak dapat, mereka nggak masalah. Nah, mereka mengutamakan diri atas orang lain meskipun mereka punya khososoh, mereka punya kesusahan juga, mereka juga punya kebutuhan, tapi mereka mengutamakan kaum Muhajirin. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menetapkan mereka orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Mereka lah orang-orang kaum Ansor. Nah, kemudian keutamaan mencintai sahabat dan keutamaan memberikan dan mendoakan ampunan bagi mereka. Nah, maka kita juga berharap bahwasanya nanti kita apabila kita sudah mencintai para sahabat, maka kelak kita akan dikumpulkan dengan mereka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Apabila orang yang kita cintai, orang yang kita kagumi adalah seorang yang baik, seorang yang beriman, seorang yang jelas masuk surganya sebagaimana para sahabat, maka kita berharap Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan para sahabat. Amin. Allahumma amin. Yang kelima, akhlak yang baik yaitu mengutamakan orang lain atas dirinya. Nah, yang keenam, sifat tercela yaitu syuh dan bakhil. Hampir sama syuh dan bakhil itu. Yang ketujuh, syariat bagi setiap muslim ketika berdoa dan memintakan ampun bagi seorang muslim hendaknya dia memulai dengan dirinya sendiri. Nah, Allahumma firli wali walidayya. Ya Allah, berilah ampunan kepadaku dan kepada orang tuaku. Nah, itu adabnya. Kita berdoa pada diri kita sendiri dulu, baru kepada orang lain. Nah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Allah mengatakan kepada kita, ku anfusakum, selamatkan dirimu, baru keluargamu. Diri kita sendiri dulu. Nah, salah satu adab dalam berdoa. Yang kedelapan, termasuk amalan yang paling utama yaitu selamatnya hati dari kebencian, kedengkian, hasad. Selamatnya hati dari penyakit-penyakit hati. Naam. Qul qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.